Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 45. Pagi hari, sang surya telah menyinari dunia. Zira dan Ziko terbangun tatkala kamar mereka digedor ketiga anaknya. "Bangun!" teriak Zira kucar-kacir mencari pakaiannya. "Mama!" teriak ketiga anaknya. "Iya sayang!" teriak Zira sembari memakai pakaiannya. Tapi Ziko masih enggan untuk bangun. Dia masih menikmati tidurnya. "Sayang bangun! Anak-anak manggil kita!" Zira menarik tangan suaminya. Tapi tetap saja mata suaminya berat untuk dibuka. Dan dia teringat dengan cara membangunkan suaminya dulu. Zira menarik bulu kaki suaminya. Sontak Ziko teriak, "Sakit tahu!" serunya sembari mengelus bulu kakinya. "Makanya tidur jangan seperti mumi. Ayo masuk ke kamar mandi." "Mau mandikan aku ya?" ujar Ziko semangat. "Ogah, apa kamu tidak dengar suara pintu telah berubah menjadi gendang?" ujarnya sembari menunjuk ke arah pintu. "Memangnya kalau anak-anak masuk kenapa?" tanya Ziko heran. "Kamu itu sudah seperti tuyul yang berambut. Sudah buruan masuk kamar mandi." Zira menarik tangan suaminya agar beranjak dari tempat tidur. "Cium dulu," ujar Ziko sembari memonyongkan bibirnya ke hadapan Zira. "Ogah, bau." Zira menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. "Kalau tidak mau cium, Bapak Tuyul akan tetap berada di sini," ancam Ziko. Karena suara pintu digedor tak kunjung berhenti, akhirnya Zira mencium bibir suaminya. Dan Ziko membalas ciuman itu, bahkan sangat rakus melumpat bibir istrinya. "Sudah cukup." Zira mendorong tubuh suaminya agar masuk ke dalam kamar mandi. Setelah memastikan suaminya masuk, Zira membuka pintu kamarnya. "Mama kenapa lama banget?" tanya ketiga anaknya. "Mama lama karena membangunkan papa," sahutnya gugup. Ketiga anaknya memperhatikan kasur yang sangat berantakan. "Mama jolok," seru Zaira sembari menunjuk ke arah sprei. "Oh, sprei ini mau mama ganti," sahut Zira sembari menarik sprei agar terbuka. Ketiga anaknya duduk di sofa yang ada di kamar mamanya. "Kalian tidak makan?" tanya Zira sembari membuka sprei. "Kami menunggu papa," sahut Zen. "Jangan tunggu papa, nanti kalian terlambat ke sekolah. Apalagi makan kalian lama. Kalau papa makannya cepat." Tapi ketiga anaknya tetap ingin menunggu papanya. Tak berapa lama Ziko keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk yang hanya menutupi dari pinggang ke bawah. Melihat momen perut suaminya yang kotak-kotak, mengingatkannya pada saat dulu pertama kali menikah. Dia terpesona dan sekarang masih terpesona dengan kegigihan suaminya membalikkan tubuhnya seperti sedia kala. Ketiga anaknya langsung menghampirinya. Melihat Zahir menghampiri Ziko membuat Zira senang, karena anaknya telah mengakui kalau Ziko papanya. "Papa cepat, kami terlambat," ujar Zen. "Papa pakai baju dulu, kalian makan nanti papa menyusul," sahutnya dan ketiga anaknya langsung manut dengan ucapannya. Zira yang berada di situ sampai heran. "Wah, posisiku bisa tergeser dengan kamu," ujar Zira. "Ziko," sahutnya bangga. Ziko membuka lemari pakaiannya. Setelan jas masih tergantung rapi di sana. Zira memilihkan satu jas yang sangat disukai suaminya, jas dengan warna biru tua. "Aku mandi, kamu perhatikan makan anak-anak," ujar Zira. "Mau aku mandikan?" tawar Ziko. "Ogah," sahut Zira dan berlalu ke kamar mandi. Setelah rapi, Ziko keluar dari kamar menghampiri anak-anaknya. "Papa anteng," cetuk Zaira. "Ganteng sayang, bukan anteng." Ziko memperbaiki kosakata anaknya. "Ayo makan, kita lomba," ujar Ziko. Ketiga anaknya semangat menghabiskan makanannya. Dan tentu saja mereka tidak bisa mengalahkan papanya. Zira bergabung dengan keluarganya, mengenakan blazer berwarna coklat. "Mama ganti warna," ujar Zen. Ziko mengerutkan dahinya dan melirik istrinya. "Memangnya mama bunglon?" sahut Ziko. "Maksud mereka, pakaianku berubah warna. Biasanya hari-hariku selalu memakai pakaian serba hitam. Tapi mulai hari ini, warna itu tidak akan aku kenakan lagi," jelasnya. Dulu hatinya selalu dirundung kesedihan, sampai warna pakaiannya selalu hitam. Tapi semenjak Ziko kembali, dia mengubah penampilannya. Zira duduk di samping suaminya dan makan makanannya. Terdengar suara Kevin masuk ke dalam rumah. "Apa saya mengganggu?" tanyanya. "Masuklah, Vin, mari duduk," ujar Ziko.
Kevin duduk di ujung berhadapan dengan Zen. "Nona mau kemana pakai pakaian seperti itu?" tanyanya. "Ke pasar," sahut Zira asal. Kevin mengerutkan dahinya. Dia tahu kalau Zira sedang bergurau. "Tuan Ziko telah kembali. Untuk apa Nona ke Rahasia Group?" tanyanya. "Pagi ini, aku akan handover pekerjaan ke Ziko. Dan tidak mungkin aku menggunakan daster," sahutnya. Kevin Mangut mengerti. Setelah si kembar selesai makan, mereka berangkat bersama-sama dalam satu mobil. Mobil yang lebih besar yang digunakan Kevin untuk muat menampung keluarga itu. Kevin selalu berada di baris pertama, tepatnya di belakang kemudi, dan keluarga Ziko berada di baris kedua dan ketiga. Dia mengantarkan si kembar terlebih dahulu. Ziko dan Zira turun dan mengantarkan anaknya sampai ke dalam gerbang. "Apa Papa akan menjemput kami nanti?" tanya Zen. "Belum bisa sayang. Mama harus melaporkan ke wali kelas kamu dulu jika ada perubahan nama yang menjemput." Wajah ketiga anaknya terlihat tidak bahagia. Semenjak kehadiran Ziko, mereka selalu ingin bermain dengan pria yang mereka sebut dengan Papa. "Jangan bersedih. Nanti malam kita akan main ke wahana bermain," timpal Ziko. "Asik!" teriak ketiganya senang. Mereka berlari masuk ke dalam gerbang sekolah dan kembali lagi keluar gerbang. Mereka melupakan sesuatu kalau kedua orang tuanya belum mereka peluk. Zira dan Ziko memosisikan tinggi badannya sama dengan ketiga anaknya. Si kembar memeluk Zira dan Ziko bergantian, bahkan mengecup pipi kedua orang tuanya. "Aku senang Papa kembali," ujar Zahir dan berlalu menyusul kedua kembarannya. Dan dari dalam mobil Kevin merekam kejadian yang baru saja terjadi dan akan dikenang keluarga itu. Pasangan itu kembali ke mobil. Kevin melajukan mobil menuju kantor mereka. Suara ponsel Zira berdering. Tertera nama pengacaranya. "Iya Pak," sahutnya. "Nona, gugatan kita ke pihak rumah sakit jiwa telah masuk dalam proses penyidikan. Tapi," ujar pengacara ragu. "Tapi apa Pak?" "Bagaimana suara Tuan Muda? Kita butuh saksi. Tapi kalau suara Tuan Muda belum sembuh, maka akan sulit memenangkan sidang ini. Tapi jika Tuan Muda bisa menggunakan bahasa isyarat, maka pihak pengadilan akan memanggil ahlinya," ujarnya. "Bapak tenang saja. Suara Ziko telah kembali," sahutnya sembari melirik suaminya. "Oh syukur kalau begitu. Tapi saya ingin bertemu dengan Tuan Muda. Kapan kira-kira ada waktu?" tanyanya. Zira menutup ponselnya. "Ini dari pengacara. Kasus gugatan ke rumah sakit telah masuk dalam proses penyidikan. Beliau ingin menemui kamu. Kapan kamu ada waktu?" tanyanya. "Katakan pada bapak itu, pagi ini temui aku di kantor," ujarnya. Zira mengatakan ke pengacara seperti yang diucapkan suaminya. Mobil masih melaju menuju gedung Rahasia Group, dan mereka harus terjebak macet di sepanjang jalan. Ketiganya merasa bosan berada di mobil. "Sampai kapan seperti ini?" tanya Ziko. Pertanyaan itu membuat Zira dan Kevin menoleh ke arahnya. "Pertanyaan macam apa itu?" protes Zira. "Apa ada yang salah dengan pertanyaanku?" tanyanya balik. Zira dan Kevin masih menatapnya. "Kenapa kalian menatapku seperti itu? Aku tidak ada hutang dengan kalian," ujarnya. "Vin, jelaskan kepadaku, apa salah pertanyaanku tadi?" "Iya salah," sahut Kevin singkat. "Salah dari mananya?" "Aku menggunakan kata tanya pada pertanyaanku," protesnya. "Kamu itu menghilang selama beberapa tahun. Tidak mungkin kamu lupa dengan suasana macet di sini," seru Zira. "Ya, mana tahu selama aku hilang, kemacetan di sini ikut hilang," sahutnya. Asap kendaraan terlihat cukup jelas dari dalam mobil. Kapan bergerak ini mobil?" gerutu Ziko. Melihat bosnya bosan, Kevin berniat menyalakan radio. "Stop, jangan menyalakan apapun, kepalaku pusing," larangnya. "Saya hanya ingin menghilangkan kebosanan ini," sahutnya. "Daripada mendengar itu, mending kamu yang cerita," titah Ziko. "Cerita apa Tuan?" tanyanya. "Ceritakan apa saja yang kamu lakukan ketika tidak ada aku." "Oh, kalau tidak ada Tuan, hari-hari saya tidak terlalu sibuk," ujarnya jujur. "Apa? Jadi selama denganku kamu tertekan?" bentak Ziko. Zira dan Kevin langsung menutup telinganya. "Kenapa harus teriak? Baru juga sembuh, tapi sok," protes Zira. "Oh, ini aku sedang tes vokal," sahut Ziko dengan suara yang normal. "Nah begini kan enak. Jangan saingan dengan suara klekson." "Iya sayang," Ziko beralih ke asistennya. "Apa selama ini kamu tidak senang menjadi asistenku?" "Senang.
Tapi kan tadi Tuan tanya, hari-hari saya tanpa adanya Tuan. Tidak ada kesibukan, tapi setelah hari ini pasti sibuk, jelasnya. Ah, itu sama saja, kamu tertekan denganku, gerutunya. Bukan tertekan, tapi yang dikatakan Kevin benar. Dia tidak terlalu sibuk ketika kamu bertapa. Karena aku siang sudah pulang ke rumah. Beda ketika ada kamu. Pasti sampai 1 harian di kantor. Itu maksudnya, jelas Zira. Ziko menatap istrinya dengan tatapan curiga. Kenapa kamu membelanya? Apa selama aku bertapa, kalian saling menyukai? Tanyanya curiga. Mulai kumat, sibir Zira. Ayo jawab, desak Ziko. Sepertinya rasa curiga itu belum pernah hilang dari dalam benak kamu. Terus berpikir aneh tentang kami. Kalau aku mau, bisa saja kami menikah sebelum kamu ditemukan, gerutu Zira. Apa maksud kamu? Tanya Ziko penasaran. Tidak ada, aku malas menjelaskan ke kamu. Pasti bawaannya curiga, sahutnya. Kevin menggelengkan kepalanya. Pertengkaran sepasang suami istri itu kembali disaksikannya. Ayo jelaskan kepadaku. Apa kalian pernah berniat akan menikah? Desaknya. Zira dan Kevin teringat pada saat Menik meminta mereka untuk menikah dengan alasan ingin membahagiakan Zira. Nona Zira dan saya tidak ada niat untuk menikah, tapi Nona Zira memang pernah dilamar Sultan Haki. Malah mereka pernah bertunangan, tapi hanya bertahan beberapa hari. Kevin menjelaskan dan menceritakan semuanya, tanpa menyinggung perkataan istrinya yang pernah memintanya menikahi Zira. Oh begitu, Ziko mangut. Umur semakin bertambah, tapi cara pikir kamu masih seperti dulu, nggak berubah, gerutu Zira. Ya maaf, aku itu dari dulu pencemburu, itu karena aku cinta dengan kamu, rayunya. Tapi aku mau tanya, semenjak kamu dilamar pria itu, apa kalian pernah berciuman? Tanyanya. Pertanyaan macam apa itu? Protes Zira. Jawab saja, ada apa tidak? Serunya. Iya ada, tapi dia mencium tanganku. Bersambung.